Selamat malam Bapak Budi Eko Hernawan. Terima kasih sudah bersedia untuk menghadiri acara Bio Podcast kami yang kedua. Kali ini kita bersama Bapak Budi Eko Hernawan, yaitu Kepala Kantor Pusat Riset Oceanografi. Apakah betul, Pak? Iya, jadi Pusat Riset Oceanografi itu setahu saya ada di bawah masih satu lingkup dengan BRIN ya Pak, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Iya. Oke. Nah, karena judul podcast kita kali ini adalah 30 menit lebih dekat dengan oceanografi. Sebelumnya saya mau bertanya dulu ya Pak. Sebenarnya apa itu Pak oceanografi sebenarnya? Bisa tolong jelaskan? Iya, oceanografi itu secara mudahnya adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kelautan. Apa yang ada di laut baik dari sisi dinamika, fisika, kimia, kemudian juga dari makhluk hidupnya, biosfernya. Nah, itu masuk dalam lingkup oceanografi. Ini kurang lebih ilmu yang mempelajari lautan. Oke, berarti tidak jauh dengan pandangan seperti biologi kelautan itu ya Pak, oceanografi. Ya, kalau biologi kelautan itu berarti dia lebih spesifik pada bidang biologi. Artinya pada biotanya, pada biosfernya. Tetapi kalau oceanografi ini ya semua yang berkaitan dengan laut, ya fisika, kimia, biologi, geologi juga bisa masuk juga. Ini kan tadi oceanografi, ada bidang-bidang penelitian apa saja yang terdapat di oceanografi? Untuk penelitian itu ada banyak yang bisa kita teliti di bidang oceanografi, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini lautnya luas, kemudian belum banyak orang yang mempelajari, relatif lebih sedikit orang yang mempelajari kelautan dibanding ilmu-ilmu yang di terestrial, yang di darat, karena ya wajar kan untuk pergi ke laut butuh effort yang lebih dibanding ke terestrial. Nah, contoh risetnya apa misalnya? Kita kalau teman-teman yang concern atau interestnya di bidang biologi, itu ada banyak tema yang berbasis biologi yang di laut, mulai dari taksonomi spesies-spesies yang ada di lautan, yang ada di Indonesia misalnya. Kita tahu kalau Indonesia ini adalah salah satu hotspot untuk marine biodiversity yang ada di dunia. Kita kaya dengan keanekaragaman hayati, mau dari koral, kemudian invertebrate lainnya, misalnya teripang atau echinodermata, moluska, krustasea, dan sebagainya. Nah, ini peluang, jadi riset-riset yang taksonomi. Kemudian yang biologi lagi adalah riset-riset yang berkaitan dengan ekologinya atau populasinya. Berapa dinamika populasinya itu seperti apa dari spesies-spesies yang bernilai komersial misalnya, atau punya nilai spesifik di masyarakat, misalnya dugong misalnya, atau penyu, atau ikan-ikan yang menjadi komoditas perikanan. Kan kita harus ukur, kita harus punya data status populasinya. Kemudian selain itu masih di bidang biologi juga, kalau tertarik di bidang pemanfaatan sumber daya hayati yang ada di laut, ini ada banyak lagi. Bioteknologi kelautan belum banyak dieksplor. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya hayati yang ada di laut, biota dari mikro sampai yang makro, itu banyak untuk bioteknologi dari sisi biologi. Belum kalau kita nanti ke kimianya, kemudian ke fisikanya. Ke fisikanya ini dinamika kelautan yang ada di kolom air, kemudian arusnya, suhu, salinitas, dan sebagainya, itu bisa banyak yang dieksplor. Apalagi kalau kita nanti sampai tertarik interaksi antara laut dengan atmosfer. Nah, ini makin banyak. Jadi masih terbuka peluang yang sangat
besar untuk riset-riset oceanografi, mau itu biologi, kimia, atau fisika. Jadi gitu Mas. Ini Pak, kan tadi banyak bidang penelitian ya Pak. Nah, dari Bapak sendiri lebih fokus ke bidang penelitian yang mana? Ya kalau saya saat ini fokus saya itu ada 3. Kalau 3 berarti sebenarnya bukan fokus ya. Tapi concern saya, yang interest saya itu di tiga hal. Yang pertama tentang padang lamun. Saya lebih selama 10 tahunan terakhir ini banyak melakukan penelitian di bidang atau mengkaji padang lamun sebagai salah satu objek kajian penelitian saya. Padang lamun ini dari sisi ekologinya, dari sisi upaya pelestariannya dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang ini karena biologi mestinya tahu apa itu padang lamun kan, lamun ya. Lalu saya juga mempelajari di populasi genetik atau genetika populasi. Jadi mempelajari pola-pola genetika yang ada di biota-biota yang ada di laut. Saya suka mempelajari aliran gen, gene flow, kemudian filogeografi, biogeografi dari biota-biota yang laut yang ada di Indonesia. Nah yang ketiga, ini baru belakangan sih interest saya tertarik untuk mempelajari ini, bagaimana respon biota laut terhadap perubahan iklim atau perubahan lingkungan. Kalau lautnya makin panas atau makin asam, ini nanti biota ini responnya seperti apa? Apakah dia pertumbuhannya makin cepat atau pertumbuhannya terganggu atau seperti apa? Ini baru belakangan sih bisa pakai pemodelan distribusi spesies, pemodelan fisiologi dan sebagainya. Jadi kurang lebih itu untuk fokus dari riset saya, Mas Dian, Mas Dito. Oke, dari riset Bapak kan tadi bidang yang jadi fokus Bapak akhir-akhir ini yang pertama padang lamun, yang kedua tentang gene flow pada biota laut, yang ketiga pengaruh iklim terhadap populasi biota laut, seperti itu ya Pak. Nah, kalau boleh tahu dalam melakukan penelitian di bidang tersebut, kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan Pak? Bisa diceritain sedikit gitu Pak, mungkin kegiatan penelitiannya seperti apa? Pak, kalau kita ambil sampel Mas, kita biasanya pergi ke laut jelas, karena kan kita ini biota yang kita teliti ada di laut. Jadi kita samplingnya di laut. Nah tergantung sampling di laut ini biotanya ada di daerah mana gitu. Kalau kita bicara lamun berarti dia sebagian besar ada di daerah pasang surut. Artinya kalau di daerah pasang surut kita bisa akses ke samplingnya, ngambil datanya itu dari darat. Jadi aksesnya dari darat saja. Terus pada saat surut kita baru ngambil sampel, kita ngukur populasinya, kita ambil sampelnya. Nah, ada beberapa yang misalnya sampelnya itu hidupnya ada di tempat yang lebih dalam, jadi lebih dalam dari daerah pasang surut. Ya mungkin di 5 meter atau 10 meter begitu. Kalau misalnya di kedalaman seperti itu ya kita harus menyelam. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai bidang biologi yang di laut misalnya, dan kebetulan misalnya biota tertarik pada biota yang hidupnya di dasar laut yang kedalaman misalnya terumbu karang misalnya kedalaman 5 meter, ya mau nggak mau teman-teman harus bisa menyelam menggunakan scuba. Atau bahkan ada juga teman-teman yang mengkajinya itu di laut lepas. Kalau di laut lepas misalnya apapun itu, bisa plankton, bisa ikan, bentos, dan sebagainya. Berarti butuh kapal besar. Kita harus lakukan ekspedisi. Jadi ekspedisi menggunakan kapal, misalnya kapal riset ya, atau kita sewa kapal untuk ke laut lepas. Kita baru kita ambil sampelnya di laut lepas selama sekian hari. Nah,
Jadi itu kalau kita aktivitas ngambil sampelnya Mas Dian. Nah, bisa saja nanti habis dari laut ya, kita bawa sampelnya, kita proses di lab. Jadi ada juga pekerjaan yang di lab, tergantung penelitiannya sih. Ada yang perlu di lab, ada yang nggak perlu di lab. Cukup misalnya pakai peralatan waktu di lapangan itu, waktu di laut, nurunin alat di kapal, alatnya ngambil data, sensor-sensornya, terus kita analisa di komputer berarti kalau sudah selesai. Jadi itu Mas Dian, kalau kita ke laut. Kalau nggak pernah ke laut, ya harus siap-siap ini gelombang. Misalnya kalau naik kapal terus bergelombang, ya mungkin harus siap-siap mabuk laut gitu. Jadi itu Mas Dian, Cito. Iya Pak, kan tadi kan permukaan laut dangkal ke laut dalam. Nah ini ada suka-suka nggak Pak saat melakukan ekspedisi tersebut? Misal ada kenapa-napa gitu pas ekspedisi? Kalau kita sih menikmati Mas, artinya waktu kita ke ambil sampel di laut, di lapangan, ya kita menikmati, enjoy dengan aktivitas yang di lapangan lah, seperti teman-teman waktu kuliah di lapangan ambil sampel ke gunung atau ke hutan kan pasti enjoy. Nah kalau ada pengalaman yang mungkin saya bilangnya menantang kali ya, karena misalnya ini pernah, dan saya pernah mengalami sendiri. Misalnya di tengah laut ternyata ada problem di mesin kapal, sehingga kapal harus mesinnya harus dimatikan. Yang artinya kalau mesin kapal dimatikan berarti kan kita terombang-ambing di laut mengikuti arus. Nah, itu sesuatu yang harap-harap cemas, ini bisa nggak ya mesinnya diperbaiki, terus kita harus berkoordinasi dengan emergency kan yang ada di darat itu kalau ada telepon. Tapi kalau ya beruntung sih kita ada telepon satelit, jadi kita bisa berhubungan dengan teman kita yang ada di darat. Atau misalnya cuaca yang kondisi alam, kondisi laut yang di luar prediksi. Jadi satu kali pernah juga kita samplingnya pakai rubber boat, pakai rubber boat ya, perahu karet yang diturunkan dari kapal yang besar untuk menuju ke pantai. Nah ternyata ombak yang di pantai ini besar, Samudra Hindia. Jadi ombaknya besar, perhitungan kita waktu itu salah prediksi untuk mendarat ke pantai. Udah ombaknya hantam, ombak balik hantam dari depan, perahunya terguling, rubber boatnya terguling. Ya menantang, tapi beruntung semuanya selamat, dan ya mungkin waktu itu ada beberapa lecet di badan yang terbanting. Terus nah ini menantang sekali, kita harus sampai bermalam di pulau yang tidak berpenghuni, di pulau terluar yang ada di Indonesia, di ujung Papua. Pengalaman yang luar biasa itu. Tidak ada sinyal, tidak ada komunikasinya susah, jadi itu pengalaman yang menantang. Jadi teman-teman kalau tertarik di dunia laut ya ada, saya lebih suka ini sih, bilang bukan kecelakaan atau bukan kendala, tapi lebih tantangan, luar biasa pengalamannya. Jadi itu Mas Dian. Berarti pengambilan kayak misal kita mau sampling di laut itu juga harus benar-benar memperhitungkan medan gitu ya Pak, medan, cuaca, terus arusnya seperti apa gitu. Ya kita harus perhitungkan kondisi, jadi jam, kemudian cuacanya bagaimana, arusnya seperti apa, kondisi gelombang, angin dan sebagainya. Termasuk kalau ini di daerah pinggir ya, berarti pasang surut, pasangnya jam berapa, surutnya jam berapa. Nah
kita misalnya salah memprediksi, simpelnya pasang surut saja, kemudian kita pakai perahu kecil atau perahu lah gitu, nanti pas surut perahunya kandas misalnya. Kandas kan berarti nggak bisa jalan, mau ngangkat perahu. Kalau banyak orang sih mungkin bisa ngangkat perahu, tapi kalau cuma sedikit orang ya. Jadi banyak yang harus diperhatikan dibanding ketika kita ke terestrialnya, karena memang beda. Jadi aspek safety-nya menjadi ditambah. Misalnya harus pakai life jacket, pelampung kalau terus life jacket, terus alat komunikasi dan sebagainya. Tapi cukup menarik Mas, kalau yang suka, teman-teman yang suka ke lapangan, suka tantangan di laut, itu silahkan dicoba. Pasti nanti akan tertarik juga. Iya, banyak terlihat menantang sekali daripada yang pengambilan data di terestrial ya Pak. Nah, terkait minat Bapak di bidang oceanografi ya Pak. Nah, kalau boleh tahu bagaimana pada awalnya Bapak ini bisa tertarik untuk mendalami bidang oceanografi Pak? Jadi dulu waktu itu saya lulus dari UNS ya, dari FMIPA Biologi UNS tahun 2000. Saya lulus tahun berapa ya? Saya lupa, 2004 apa ya, kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu ada penerimaan peneliti di LIPI, dulu namanya masih LIPI. Yang diterima ada pilihan Mas, jadi biologi, jadi dibutuhkan sarjana biologi, lulusan dari biologi untuk bekerja sebagai peneliti yang nanti di bidang biologi. Waktu itu ada yang di pusat penelitian biologinya, ada pusat penelitian oceanografi. Nah, saya milih dua-duanya, jadi yang di biologi sama yang di oceanografi. Kemudian ternyata yang di biologi saya tidak diterima, saya diterimanya di oceanografi, dan itu pun harus wawancara Mas. Jadi memang waktu itu ditanya untuk memastikan kita sesuai enggak. Nah, pada saat wawancara ada satu hal yang mungkin ini penting ya bagi kita, dan saya yakin ini salah satu yang menjadi krusial untuk seleksi yang menyebabkan akhirnya saya diterima. Jadi kemauan untuk belajar Mas, belajar hal yang baru, karena di waktu itu ya saya harus bilang ke interview saat itu bahwa background saya di bidang kelautan itu tidak banyak. Kan teman-teman yang di biologi UNS mungkin saya nggak tahu sekarang, tapi kalau dulu kan materi yang di bidang kelautan itu tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Nah, saya sampaikan saya tidak banyak background studi saya itu tidak banyak, tetapi saya mau belajar. Jadi kemauan untuk belajar hal yang baru itu menjadi krusial bagi seorang, misalnya terutama untuk peneliti yang pekerjaan yang saya lakukan, karena ilmu kan harus dinamis, yang itu mau nggak mau kita harus belajar. Jadi meskipun background saya biologinya biologi darat, tapi karena punya kemauan untuk mempelajari hal yang baru, dalam hal ini laut, ya saya diterima di laut, dan saya memang tertarik dengan hal-hal baru. Jadi setelah itu baru masuk di LIPI itu, saya baru langsung mempelajari semua hal-hal yang mendasar tentang kelautan, tentang oceanografi. Nah, tahun 2010 saya mendapatkan kesempatan untuk belajar melanjutkan S2 di Belanda, di University of Groningen. Nah, disitulah marine biology. Disitulah saya belajar lebih spesifik tentang biologi yang ada di laut. Lebih detail lagi tahun 2000, jadi lulus S2 di Belanda itu 2012 ya.
saya langsung lanjut ke Australia untuk lebih detail lagi, mendalami lagi yang lautnya. Jadi S3-nya di Australia tentang lamun, padang lamun itu, yang jelas-jelas hidupnya di laut. Nah, sudah dari situ selesai S3 itu, saya mau, karena sudah basah di laut, ya sudah mandi aja sekalian, mempelajari ilmu-ilmu yang ada di lautan, yang biologi terutama. Jadi tadi selama bersekolah di luar negeri itu apakah ada pengalaman tertentu ya? Bahkan luar negeri itu pasti berbeda dengan universitas di Indonesia gitu, Pak. Sebenarnya sama, Mas, kuncinya. Kalau ini pengalaman pribadi ya, Mas, ya. Kemauan untuk belajar hal yang baru itu kunci. Jadi ibaratnya begini, kita ini membuka diri terhadap hal yang baru. Kalau kita dari awal tidak mau membuka diri terhadap hal yang baru, nanti akan sulit itu. Mau di dalam negeri, mau di Indonesia sekalipun, kalau kita kemauan kita untuk mempelajari hal yang baru itu kurang, saya yakin jangankan yang luar negeri, di dalam negeri pasti kita akan kesulitan. Nah, spesifik yang di luar negeri, pengalaman pribadi saya, meskipun di negeri yang bahasanya beda sekali, budayanya beda, orangnya, tampilannya beda dan sebagainya, tapi selain kemauan kita belajar, yang kedua adalah lebih ke ketekunan sama percaya diri. Tekun dan percaya diri. Dulu waktu awal-awal mungkin 1, 2, 3 bulan pertama saya mungkin masih takut-takut gitu dengan ngomong dengan dosen, ngomong dengan teman-teman satu kelas. Kebetulan kelasnya kelas internasional, jadi tidak hanya orang Belanda, tapi orang dari mana-mana, dari Jerman, dari Amerika, dari Afrika, dari Asia. Kebetulan saya yang Asia sendiri, yang lainnya tapi setelah 3 bulan itu saya berpikir nggak bisa kalau saya hanya malu-malu, maksudnya nggak percaya diri. Jadi saya membuka diri, saya pede aja, ngomong, berkomentar di dalam diskusi di kelas, saya komentar, tapi setelah sebelumnya mempelajari. Jadi kuncinya 3 itu, kalau menurut saya, kemauan untuk belajar, kemudian yang kedua tekun, yang ketiga ini percaya diri. Sebenarnya orang Indonesia itu pinter-pinter, Mas. Kita itu, saya serius, karena saya pengalaman sendiri di sana kan, tidak hanya di Belanda, saya di Australia juga sama. Saya sempat juga berinteraksi atau beberapa lama di Perancis misalnya, atau di Amerika. Kita itu bukan, apalagi teman-teman yang anak-anak yang sekarang ini, kita ini bukan nggak pinter, tapi mungkin PD-nya kurang, atau iya PD-nya kurang. Kalau PD-nya kita PD gitu, tapi bukan asal PD ya, maksudnya asal ngomong itu mah nanti dikira omong doang gitu, ternyata kosong gitu. Jadi PD, tekun, sama mau untuk belajar. Nah, tekun itu misalnya begini, tekun itu saya contohnya, kalau misalnya teman-teman yang lain itu berangkatnya jam 8 begitu, bule-bulenya datangnya jam 8 begitu, saya datang duluan 15 menit sebelum kuliah atau 30 menit sebelum kuliah, saya pelajari dulu, pelajari dulu, oh ini dosennya nanti mau ngomong dengan. Nah, setelah itu pulangnya, kalau yang lain pulang duluan ngerjain apa, mungkin karena di sana budaya mungkin minum dan sebagainya ya, di sana budayanya biasa seperti itu. Ya, saya belajar aja dulu atau mengerjakan tugas dan tekun. Jadi kuncinya tekun. Saya yakin akan sukses di sana. Jadi itu Mas Dito,
Mas Dian. Pinter sekalipun kalau nggak percaya diri nanti pasti nggak sukses juga, Mas. Karena saya membuktikan sendiri. Waktu saya di sana, saya jadi rujukan bagi para bule-bule. Artinya mungkin bahasanya benchmark. Jadi benchmarknya di program saya waktu, terutama yang di Belanda, karena kan kelas ya, kalau S2 kan masih ada kelas. Benchmarknya adalah UDI begitu. Jadi dosen itu menggunakan saya sebagai benchmark. Artinya apa? Kalau kita percaya diri, kemudian mau tekun belajar ya, kita nanti akan bisa mengungguli mereka. Bukan kita yang ngikut mereka, tapi kita yang jadi acuan. Memang begitu, terbukti begitu. Jadi misalnya pembentukan kelompok diskusi misalnya di kelas. Mereka suka kalau ya pasti, maksudnya dibebaskan kan bentuk kelompok. Saya mau deh sama Udi, saya mau sama Udi. Gitu. Karena benchmark jadi benchmark. Tapi bisa juga jadi ini, ya nilai kita jadi turun kalau nanti maksudnya standarnya Udi orang ya seperti itu. Maksud saya begini, jangan minder, percaya diri dengan meskipun di luar negeri sekalipun itu ya harus percaya diri, itu kuncinya. Orang melihat the way we perform, cara kita, bagaimana kita performa kita itu dinilai misalnya dari kepercayaan diri kita, konten yang kita sampaikan. Konten yang kita sampaikan itu berasal dari ketekunan kita belajar. Kan ini ada dua hal ya, konten dan cara kita menyampaikan konten itu. Kalau konten itu berarti konten yang bagus atau berkualitas didapat dari mana? Kemauan untuk belajar dan tekun. Sementara cara kita menyampaikan konten tadi, kuncinya sebenarnya di percaya diri. Oke lah, bahasa iya dan sebagainya, tapi saya asumsikan tidak ada lagi masalah bahasa, tidak ada lagi masalah tools. Sekarang sudah punya laptop segala macam, alat kan nggak ada masalah, tinggal kepercayaan diri. Di S1 biologi, apakah ada mata kuliah yang mendukung oceanografi sekarang gitu Pak? Kalau mata kuliah dulu itu yang bahkan sampai sekarang bermanfaat itu misalnya pemahaman dasar-dasar mengenai taksonomi, kemudian dasar-dasar yang di zoologi, botani, itu genetika juga. Itu meskipun saya bekerja di laut, itu relevan gitu. Artinya mau itu di laut, mau itu di darat, dasar-dasar taksonomi, dasar-dasar di zoologi, botani. Saya nggak tahu mata kuliahnya apa ya namanya sekarang. Mungkin masih taksonomi atau saya nggak tahu. Intinya yang inilah biologi yang dasar. Di situ kan ada zoologi, ada botani, ada fisiologi hewan, ada genetika. Itu bermanfaat ya sebagai landasan untuk mempelajari biologi laut. Oke, berarti yang basic-basic itu seperti sistematika, genetika, terus morfologi, anatomi dasar seperti itu ya Pak? Ya. Itu mungkin yang jadikan patokan. Apa sih kedepannya prospek karir seorang peneliti kelautan itu? Kalau peneliti di bidang laut itu sebenarnya prospek karir ya kan sebagai peneliti ya itu masih terbuka, Mas. Artinya kalau kita bicara kompetitor, artinya kompetisinya masih tidak sebanyak misalnya kalau yang di darat atau terestrial atau bidang-bidang lain yang memang jumlah alumninya banyak. Kita mau meneliti bidang secara umum di bidang kelautan itu
masih terbuka. Jadi bidang ilmunya ini masih terbuka untuk berkembang. Ini kalau dari sisi bidang ilmu. Nah, kalau untuk contoh-contoh pekerjaan yang bisa berasal dari alumni di bidang biologi ya banyak. Misalnya kalau ke kementerian misalnya, ya terus terang misalnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu membutuhkan alumni dengan background biologi, terutama yang konsentrasinya di kelautan. Untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, jelas butuh biologi. Pengelolaan lingkungan kan nggak hanya di darat, Mas. Yang di laut juga butuh pengelolaan, kan? Nah, ini juga butuh biologi. Sekarang misalnya teman-teman yang punya ketertarikan atau keahlian di bidang bagaimana kita melakukan restorasi ekosistem misalnya, ke depan ini akan dibutuhkan, karena sekarang posisi lingkungan kita ini berada dalam tekanan, ditambah selain tekanan antropogenik, ditambah juga tekanan dari perubahan lingkungan karena misalnya iklim, yang itu butuh treatment khusus bagaimana supaya lingkungan ini bisa sustain. Riset-riset di bidang restorasi ekosistem misalnya, ini jadi sesuatu yang nilai tambah bagi teman-teman untuk ketika nanti ingin terjun di bidang biologi yang ada di laut. Apakah lulusan atau satu biologi yang masih kuliah di semester 5 ini mengikuti kegiatan oceanografi di suatu lembaga gitu, apakah ada yang buka gitu? Karena kemarin saya pernah ikut webinar Timur, itu hanya membuka untuk TS jurusan oceanografi gitu. Ya, jadi seperti penelitian atau sekarang namanya MBKM seperti itu. Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Iya, betul Pak. Iya, kalau di pusat riset yang di kami, pusat riset oceanografi, itu membuka bagi siapapun, tidak harus dari kelautan, tidak harus dari jurusan kelautan, tapi biologi, bahkan tidak hanya biologi, artinya siapapun, mahasiswa dari bidang apapun yang itu tertarik untuk mengikuti program penelitian yang ada di kami dalam skema misalnya magang atau bimbingan misalnya PKL macam-macam, itu bisa ikut di kegiatan yang di kami. Nah, cuman kan kuota juga, kita kan ada keterbatasan ya, artinya ada kuota gitu. Jadi ya tergantung subject to availability, artinya pas saat itu tersedia atau tidak. Nah, penelitinya sudah penuh atau masih kosong untuk pembimbingan, nah ini ya tergantung kondisinya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Mungkin ada teman-teman mahasiswa yang tertarik oceanografi dan langsung bisa cek di website. Saya Dito Ika Nugraha dan teman saya Radian sebagai host mengucapkan terima kasih dan sekian untuk acara Bio Podcast kita kali ini, dan semoga kita semakin mengenal dan menambah motivasi nih untuk melanjutkan ke bidang oceanografi. Baik, terima kasih Mas Dito, Mas Dian. Salam buat teman-teman. Salam juga buat Bapak Ibu dosen.